Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Khalifah, mahasiswa PGSD Universitas Wiraraja Sumeneb, NPM 718720147. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penggunaan Metode Pembelajaran yang Efektif dan Mudah Dipahami Studi Kasus pada kelas 3 SDN sepanjang 1 Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumeneb. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional variabel. Nah, latar belakang masalah. Nah, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik baik dalam mengoperasionalkan kurikulum maupun dalam mengelola kelas agar peserta didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi. Nah, untuk senantiasa belajar di dalamnya demi tercapainya manusia yang utuh, baik dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik ya. Nah, di sini ada pemilihan model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sangat dipengaruhi oleh sifat dan materi yang akan diajarkan. Juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Rumusan masalah. Nah, adapun rumusan permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas hampir sama dengan permasalahan yang ada pada sekolah-sekolah lain. Nah, untuk itu penulis mengemukakan pokok yang akan dijadikan inti pembahasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prestasi belajar siswa kelas 3 SDN sepanjang 1 Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, bagaimana penerapan metode pembelajaran efektif dalam mengoptimalkan prestasi belajar siswa SD kelas 3 Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumeneb. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan pada sekolah tersebut dalam mengembangkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan pemikiran sebagai kontribusi ilmiah guna membantu mengembangkan proses belajar kelas 3 dalam rangka mengoptimalkan prestasi belajar peserta didik. Manfaat penelitian. Di sini ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, untuk memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Nah, yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru atau pendidik menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengadakan penilaian. Definisi operasional variabel. Nah, di sini efektivitas pembelajaran merupakan suatu konsep yang lebih luas untuk mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam pembelajaran yaitu 1. Presentasi. Waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM atau kegiatan belajar mengajar. Rata-rata perilaku pelaksanaan tugas yang tinggi di antara siswa. Ketetapan antara kandungan materi ajar dengan kemampuan siswa atau orientasi keberhasilan belajar diutamakan, dan mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif. Nah, penelitian yang relevan. Nah, dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, yaitu ada beberapa persamaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah terletak pada model yang diterapkan sama-sama melibatkan siswa untuk diskusi saat pembelajaran berlangsung. Nah, perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan keaktifan, sedangkan penelitian sendiri ingin meningkatkan keefektifan. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yang teliti terletak pada model pembelajaran yang diterapkan sama. Perbedaannya terletak pada penerapan model pembelajaran peneliti sebelumnya meningkatkan prestasi belajar, sedangkan peneliti ingin meningkatkan efektivitas. Kerangka konseptual. Di sini ada beberapa. Selama ini proses pembelajaran masih konvensional yang bersifat monoton,
yang hanya menggunakan metode ceramah sehingga minat dan ketertarikan siswa untuk belajar menjadi rendah. Nah, oleh karena itu sering atau menimbulkan siswa mengalami kebosanan. Ini sudah sering ya terjadi di kelas. Nah, oleh karena itu penulis di sini menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan hipotesis tindakan pada kajian teori di kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan penelitian ini yaitu penerapan model cooperative learning yang mana dapat meningkatkan keefektifan siswa dalam belajar. Nah, bab 3 metode penelitian, yang dimana jenis, model, pendekatan, pembatas penelitian, desain penelitian, dan seterusnya. Bisa dilihat di PPT. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang mana metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal sehingga membuat desain penelitiannya metode. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum penelitian dimulai juga peneliti mengawali dengan observasi terlebih dahulu, yang dimana untuk menemukan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN Sepanjang 1, Kecamatan Sapekan, Kabupaten Sumeneb. Nah, yang dimana tempat penelitian ini dipilih karena berawal dari studi pendahuluan. Peneliti menemukan permasalahan mengenai prestasi siswa yang rendah karena siswa kurang dalam belajar ya, meningkatkan rasa belajar. Populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti, yang dimana populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 SD Sepanjang 1 Sapekan Kabupaten Sumeneb tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 32 siswa. Sampel penelitian. Sampel ini adalah sebagai atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Nah, sampel penelitian yang digunakan adalah sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Jadi, penelitian ini menggunakan sampel sehubungan subjeknya kurang dari 100, maka cara untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut, yaitu kemampuan peneliti dilihat dari waktu dan tenaga dan dana, sempit atau luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyaknya data. Nah, bisa dilihat di PPT karena sudah lengkap. Sampling, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti. Nah, di sini juga jika peneliti memiliki pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Pada penelitian ini, pengaruh tingkat kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas 3 SD Sepanjang 1 Kecamatan Sapekan Kabupaten Sumeneb. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Nah, teknik ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik ya populasi yang diinginkan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dengan cara tes, observasi. Di sini ada variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya ada segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Di sini sudah di PPT sudah ditulis, sudah lengkap karena ini beberapa rumus, jadi bisa lebih jelasnya dilihat dari PPT. Instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah juga dan hasilnya lebih baik. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data adalah metode tes, instrumen tes, dan lembar observasi, soal tes, lembar observasi, dan metode angket atau kuesioner. Nah, teknik analisis data di sini
Bisa dilihat di teknik analisis data, bisa dilihat di PPT karena juga ini rumus menggunakan analisis kolerasi berhubungan penguji hipotesisnya juga seperti itu ya. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.